Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus memahami dan menyadari betapa pentingnya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Makanya itu dalam ayatnya yang ke-13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita, dan kita sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota, maka di saat itulah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus itu. Jadi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus bukan pada waktu kita mengalami Pentakosta, tapi sesungguhnya setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaannya adalah apa gunanya, apa untungnya, apa manfaatnya kalau kita dimeteraikan dengan Roh Kudus? Setidaknya ada dua hal yang saya lihat dalam nats ini, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, arabon, adalah suatu DP, down payment, atau suatu panjar. Kalau kita membeli suatu rumah atau tanah, lain kali kita ada uang muka, uang panjar, sebagai tanda jadi bahwa nanti pada kurun waktu tertentu kita akan melunasi semuanya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka itu adalah jaminan untuk memperoleh seluruhnya. Jadi inilah pentingnya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang pertama itu sebagai jaminan untuk memperoleh seluruhnya. Sebagai DP, sebagai tanda jadi bahwa seluruhnya juga pasti akan dilunasi. Seluruhnya juga pasti akan diberikan kepada kita, yaitu menyangkut banyak berkat-berkat rohani, menyangkut keselamatan, itu sudah diberi panjar, yaitu meterai Roh Kudus bagi saudara dan saya. Jadi pentingnya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang pertama adalah sebagai jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya. Kalau kita sudah dapat panjar, kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka semuanya juga pasti kita akan menerimanya. Yang kedua, apa pentingnya dimeteraikan dengan Roh Kudus? Masih dalam ayat 14 bagian B, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Menjadikan kita milik Allah. Meterai Roh Kudus adalah sebagai tanda, cap,
bahwa kita itu sudah milik Allah. Bukan lagi milik siapa-siapa. Saudara dan saya yang sudah dimeteraikan Roh Kudus, sudah menjadi milik Kristus yang sah. Disinilah kita melihat hal yang kedua, pentingnya dimeteraikan dengan Roh Kudus adalah yang kedua sebagai tanda bahwa kita sudah milik Allah. Kita sudah milik Kristus. Dan kalau kita sudah milik Kristus itu berarti bahwa tidak ada yang bisa menggugat kita. Tidak ada yang bisa mengambil kita dari Kristus. Tidak ada lagi karena kita sudah diberi meterai oleh Roh Kudus sebagai cap tanda yang sah bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Dan kalau saudara dan saya milik Kristus, pastilah saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena kalau kita miliknya itu berarti bahwa kita akan jadi objek dari sasaran akan kasihnya, sasaran akan berkatnya, sasaran akan pemeliharaannya, perlindungannya, penyertaannya bagi saudara dan saya sebagai miliknya. Jadi kalau kita milik Kristus karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu berarti bahwa Kristus sangat bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita karena kita sudah miliknya. Tidak ada yang bisa ganggu gugat kita, tidak ada yang bisa macam-macam dengan kita karena kita sudah menjadi milik Kristus. Jadi itu berarti bahwa betapa bahagianya hidup kita kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena meterai Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa kita milik Kristus. Dan kalau saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus, maka saya percaya ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang spesial, ada perlindungan Tuhan yang khusus bagi kita yang notabene-nya adalah milik Kristus. Jadi mari kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita sudah menjadi milik Kristus. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, itu berarti bahwa kita harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kristus, tapi Kristus juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami dimeteraikan Roh Kudus ketika kami sungguh-sungguh percaya beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu sangat penting dalam hidup kami. Karena meterai Roh Kudus sebagai jaminan untuk kami memperoleh seluruhnya. Meterai Roh Kudus sebagai tanda bahwa kami milik Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.